Kemarin diprotes sama temen itu, nek ngomong pendidikan saya yang banyak ngomong gitu. Nah sekarang cobalah, ya, kamu sendiri yang banyak ngomong. Makanya kelihatan, aduh. Ini tadi kayak itu ya. Ini nyambi. Itu kan ada dipejet aja itu. Lagi. Mana? Tek yang kenceng toh. Oh, ternyata butuh sentuhan yang keras. Iya, harus beda. Cantik. Ya, Belum loh. Maklum amatir. Itu tuh. Bangga sekali sama Mas Menteri. Aku padamu. Ya pertanyaannya udah punya buku itu belum? Belum. Pinjam ya Kak. Iya. Boleh. Waduh malah pinjam. Fotokopi. Jangan baca. Ini tahu menterinya nih. Artinya kita harus tahu bagaimana sebenarnya pola pikirnya itu. Pak Umar banget kayaknya ya. Enggak sih. Ya sebenarnya Hampir-hampir mirip Pak Umar. dengan saya satu circle aja, satu Iya, pemikiran gitu loh. Selama 8 hari dan itu sebagai acuan untuk sebenarnya tahun ajaran baru ini kita sudah melaksanakan pertemuan tatap muka terbatas ya Pak. Tapi karena adanya PPKM ini ya mau tidak mau kita juga harus menyesuaikan. Nah, Tertegun tok. proses ya. Dan proses itu tidak ada batasannya ya. Iya. Kalau besok kesini masih kayak gini ya proses lagi Pak. Ya jangan, harus upgrade. Sebelumnya saya mengucapkan gitu enggak, tapi saya bilang paling senang itu adalah Bapak Ibu ketika dipanggil Yang Maha Kuasa mereka bisa berdua. Aku masih ngeblank ini Pak karena lama kan nggak kesini. Lama ya? Iya, Pak Umar terlalu sibuk sih. Ya sebenarnya enggak sibuk berdiam diri. Enggak, sebenarnya saya tuh nunggu di Japri Pak, cuman nggak di Japri-Japri. Oh enggak di Japri-Japri. Iya. Ya, Saya menunggu goalnya tuh itu. Makanya kemarin kondisinya, saya Japri dulu kan. ya memang kondisinya itu sekarang kan PPKM harus membatasi diri, apalagi mungkin di sekitar kita ada yang terkena ya. Ada yang terkena gitu. Iya. Kemarin kebetulan di tempat kita juga ada yang kena, beberapa keluarga itu. Tapi sih alhamdulillah kondisinya sudah mulai membaik gitu. Makanya untuk saling menjaga, ya saya agak sedikit membatasi diri ya. Yang penting jangan membatasi hati Pak. Oh ya enggak lah. Hanya sekarang kan masalah waktu saja kita Membatasi hati. terus Bu Hikmah, saya ya mengucapkan bila sungkawa ya. Terima kasih. Kemarin Bapak Ibu dipanggil gitu. Betul, iya. Banyak sekali ini teman-teman saya baik ataupun keluarga-keluarga yang mulai suasananya suasana berkabung, ditinggal dalam situasi yang sebenarnya tidak kita inginkan. Betul Pak Umar. Masih nyesek sih sekarang sebenarnya. Tapi ya kalau diingat takdir Allah ya mau gimana lagi. Jadi harus ikhlas dan sabar. Iya. Ya gimana sih? Siapa yang mau minta? Iya betul. Kalau ditawarin pasti nggak mau lah Pak ya Kak. Iya. Tapi waktu itu saya juga 1 minggu ya setelah Bapak Ibu tidak ada. Oh iya. Saya sebenarnya kepingin 1 minggu setelah itu gitu loh. Karena kondisinya mungkin kalau nanti mendekati pada saat pelaksanaan itu saya datang, pastinya kan banyak tamu. Nah yang itu yang sebenarnya saya hindari gitu. Tahu-tahu 1 minggu kemudian ibu menyusul gitu. Tapi nggak apa-apa, waktu kemarin saya sampaikan Bapak sama Ibu itu happy ending ya. Iya, Romeo Juliet. Gitu. Semoga, amin. Iya. Kamu pun juga pingin tak yang kayak gitu. Tapi anak is mapan tuh ya. Jangan. Ngeri jo bayangannya. Ya gimana lagi, memang kondisinya demikian gitu. Ya kita mendoakan semoga Bapak dan Ibu pastinya husnul khotimah. Amin. Pokoknya semua perjuangan beliau Iya. ya yang meneruskan ya
Kak Hikmah. Alhamdulillah iya. Iya, karena coba siapa yang jadi guru selain kamu dan ponakan? Pak Yanto. Oh, Pak Yanto iya ya. Oh, Pak Yanto mantu. Iya. Tapi yang masih darah kan itu Kak Hikmah sama siapa ponakannya? Kak Siska. Kak Siska gitu ya. Nah, ayo Bu Rahma. Iya Pak. Cerita-cerita gitu. Cerita. Ini kan pengalaman berapa ya? Berarti kedua kali Kak Hikmah jadi Kepala sekolah. Iya. Betul, Kak. Ya, saya melihat auranya lebih apa ya Pak? Iya. Aura apa? Aura Lebih kasih. ini auranya lebih memikat sekarang Pak. Wah, Oh, iya. menggoda nggak? Ya, jadi kepala sekolah itu kan sama halnya seperti waktu Bu Rahma gitu. Suruh jadi kepala sekolah. Bu, kamu tahu nggak jadi kepala sekolah itu punya sebagai perwakilan negara gitu. Karena apa? Tanda tangannya payu kan gitu. Yo, dicatat di itu loh, dicatat di ijazah ya. Dicatat di ijazah itu yang seumur hidup ya nanti sebagai bukti otentik gitu. Itu. Tanda tangannya palsu aja bisa jadi masalah loh nanti kan. Itu. Bersyukur. Nah, tinggal sekarang ya dengan kondisi seperti ini ya kita kembalinya tadi beradaptasi. Saya kemarin diprotes sama temen itu, nek ngomong pendidikan saya yang banyak ngomong gitu loh. Nah sekarang coba lah, ya kamu sendiri yang banyak ngomong gitu. Cerita dulu sekarang yang untuk anak-anak apa SD persiapan guru-guru waktu kemarin tuh. Iya. Saya ngeliat kok sekarang bikin kayak thumbnail itu atau apa ya, poster-poster itu. Oh, Yang apa? yang itu loh, grading tuh. Iya. Oh, Grading ada kata-kata foto yang- guru terus terus ada ada kata-kata. kata-katanya. Siapakah di balik Nah. layar? Apa itu sih maksudnya? Penasaran. Maksudnya apa itu? Jadi saya sekarang lebih ke apa ya? Sebenarnya secara tidak langsung saya sedang mengangkat istilahnya tuh SDM-nya guru tuh harus berkualitas macam itu. Jadi saya mengangkatnya tuh sedikit demi sedikit, tapi prosesnya itu secara kontinu. Jadi ketika saya apa namanya ya, guru itu harus punya quote yang Yeah. itu sumbernya dari guru itu sendiri. Nah harapan saya dengan quote tersebut guru-guru itu termotivasi untuk kedepannya lebih baik lagi. Sudah Ya. berapa itu yang diposting? Nah, ini kendalanya di saya itu kalau bikin 15 menit jadi, cuman kendala dengan waktu. Makanya dari awal sampai hari ini sekitar sudah ada Pak Teguh, Kak Nova, Kak Ismi, Kak Kak Ismi, Leli, Kak Rosi. Kak Lali, 5. Baru 5. Baru 5. Yang paling keren quote-nya siapa? Masih bisa dilihat itu, cuma dibaca quote-nya. Nah, Apa ya? Ya sebenarnya bagus semua, Bagus menginspirasi semua. semua. dia yang Cuman bikin siapa? yang quote-nya kan yang bikin gurunya. Cuman Ya. saya susahnya saya itu menerjemahkan dari masing-masing guru itu. Oh gitu. Karena nanti di bagian akhir itu pasti nanti pesan kami, maksudnya pesan saya sebagai kepala sekolah tuh ini kayak gitu loh. Oh, gitu. Coba Bu contohnya apa? Oke. Nah, Mana ya? kayaknya ini beda ini. Saya sampai Sekolah lain juga tidak melakukan ya. betul. Saya memorinya full butuh HP baru kayaknya. Oh gitu. Sama. Iya. Tolonglah saya dianggarkan HP baru. Saya HP-nya udah hancur itu. Ini Enggak, dibaca aja Oke. gitu. Siapa gitu. ini saya kasih apa namanya? Bukan Oh, udah gini aja. quote ya. Nanti kita tampilkan ini loh. Ini Oke. tulisannya ting. Ya. Ini greeting from Kak Teguh. Iya. Ya, jadi sesuatu yang dari Pak Teguh itu. Jadi Ya. dia menulis kebaikan sekecil apapun dan dari siapapun adalah sesuatu yang patut disyukuri. Jadi itu adalah pengingat buat Pak Teguh. Nanti saya kaitkan quote ini dengan dunianya dia di dunia pendidikan. Iya. Gitu ya. Jadi ketika dia entah itu datangnya dari murid, entah itu dari apapun ya dia harus tetap bersyukur. Itu. iya. Nah, di sini saya menerjemahkan di bawah kata-katanya setelah Pak Teguh ini saya yang harus putar otak, Pak. Iya. Nah, sampai akhirnya terjadi gini. Menjabarkannya ya. Master Teacher English Time tidak diragukan lagi kehebatannya. Dia adalah guru yang baik yang mempunyai intelektual dan penguasaan materi, karakter, talenta dan kemampuan berkomunikasi. Memang buktinya kan itu. Iya. Nah,
13 tahun dan sampai saat ini dia telah mendedikasikan dirinya sebagai guru di Yayasan Sanggar Cilik. Tentunya tidak mudah untuk terus konsisten dalam dunia pendidikan, tapi dia terus berproses dengan baik. Dengan bakat, karakter, dan kreativitas, serta pengetahuan yang tidak diragukan lagi, dia siap memberi warna dunia pendidikan dengan cara yang unik untuk generasi inspiratif Indonesia. Nah, sekarang pesan kami buat Kak Teguh, tetaplah bahagia karena anak-anak tidak membutuhkan guru yang sempurna, tapi anak-anak membutuhkan guru yang bahagia, karena dengan kebahagiaan itulah anak menumbuhkan semangat pada anak-anak. Oh gitu. Iya Pak, karena cerdas juga butuh bahagia dan bahagia mempengaruhi kecerdasan seseorang. Gitu. Iya. Coba sekarang yang cewek. Kenapa? Ada. Yang menarik di antara 5 tadi, 4 berarti ya. Yang 4 adalah nih Kak Ismi. Nah, Kak Ismi. Dia menulis bahwa tak perlu lelah berusaha menyusun mimpi, biar Allah saja yang menjadikan nyata dengan caranya yang paling baik. Teruslah berusaha, lalu berpasrah. Semoga Allah memberkahi dan meridhoi. Itu quote-nya dari Kak Ismi. Itu tematik ya banget kan, quote dari dalam hati. Masa pandemi. Iya. Nah, saya mikir flashback ke Kak Ismi. Apa ya yang dari Kak Ismi saya terjemahkan ke sini? Apa ya yang saya angkat dari Kak Ismi lah? Itu nanti yang ingin saya jadikan pesannya di situ. Nah, terjemahannya bahwa saya menggambarkan praktek pendidikan tidak sebatas mengajar siswa untuk terampil berpikir dengan akal. Sejatinya pendidikan itu menyiapkan siswa untuk terampil menggunakan akal, karakter, dan kreativitas untuk menghadapi kehidupan. Dengan berbagai masalah yang harus diselesaikan, tidak cukup dengan akal tetapi perlu juga keterlibatan hati. Maksudnya tuh guru ngajar juga dengan hati biar nanti outputnya juga seperti itu. Gitu ya. Iya. Nah, Kak Ismi ini adalah sosok guru yang hebat yang mampu menjadi model untuk siswa-siswanya. Dia tidak pernah putus asa dan terus berjuang mengembangkan strategi pembelajaran yang menyenangkan, mengaktifkan, dan memberi nilai-nilai manfaat. Pesan kami buat Kak Ismi, selalu katakan pada diri kamu bahwa kamu mampu mengalahkan keraguan, rasa takut, perasaan minder, dan menukarnya dengan keberanian. Karena sukses itu bukan milik mereka yang berada pada zona nyaman. Oh gitu. Keren nggak Pak? Keren. Tadi yang Kak Ismi harusnya terakhir dengan hidup yang pasrah gitu. Jangan lah. Kamu tidak membahas itu loh. Pasrah itu sebenarnya filosofinya itu luar biasa gitu. Iya. Tapi tetap harus ada nilai perjuangan, Betul. Ikhtiar Iya. gitu. Pasrah. Betul. Nah ini Kak Hikmah bikin apa ini? Bikin gebrakan gebrakan apa ya, gitu. Kita lihat saja. Ini Lo kok alon-alon asal kelakon. enggak, maksudnya kan ada, nggak apa-apa, ini harus disampaikan. Nanti juga biar guru-guru juga tahu apa strategi yang dilakukan Kak Hikmah. Yang jelas sekarang pola kita adalah mengembangkan metode pembelajaran yang benar memerdekakan anak. Nah, anak-anak itu jelas di tempat kita dari dulu kan sudah merdeka. Nah, sekarang ada inovasi apa yang tadi saya lihat sebenarnya hanya untuk memotivasi, karena kunci dari keberhasilan pendidikan itu sendiri adalah awalnya juga dari guru. Maka kita bikin tagline toh. Iya. Apa coba? Lakukan perubahan dimulai dari kelas. Di situ ada guru komponennya. Ada strategi apa? Yang paling utama sih ini kalau pendidikan Agak maju sedikit aja. Kalau lah. iya. Nah. Jangan Ini saya takut. Kalau ngomong pendidikan itu yang paling utama menurut saya itu kita harus benar-benar menguasai pendidikan itu apa. Jadi kita kalau mengedukasi orang atau teman itu kan mudah. Apalagi ini yang teman-teman dari TK maupun KB ini kan banyak yang masih belum paham. Maksudnya ya mereka sudah paham, tapi kan kalau dunia pendidikan itu kita harus benar-benar paham, benar-benar tahu, dan kita harus belajar gitu loh. Gitu. Bu, tolong durepke Bu, malah itu belakang coba kamu berdiri. Kelihatan cantik. Tadi makanya kelihatan. Aduh. Ini tadi nggak itu ini, ya? Ini nyambi. Itu kan ada dipejet aja itu. Lagi. Mana? Tek yang kenceng toh. Oh, ternyata butuh sentuhan yang agak keras. Iya, harus beda. cantik.
Belum loh. Maklum amatir. Jadi tadi lupa. Tapi ini udah kelihatan kan kok jreng toh. Bisa? Udah. Nah, tadi sampai apa? Ya itu pendidikan itu harus kita cerdas. harus cerdas, harus menguasai, benar-benar menguasai apa sih cara mendidik anak itu seperti apa, tidak hanya meraba-raba tapi juga harus paham ilmunya. Ya, itu. Tahu guru itu kan salah satu kewajiban itu kan gini. Guru ditugaskan untuk membuat penelitian kelas gitu. Nah, itu coba dibudayakan termasuk di SD juga. Jadi jangan hanya sekedar dia cuma melaksanakan tugas saja gitu, terus mengembangkan tapi dia tidak melakukan sebuah riset lah gitu. Karena pasti gini, setiap kelas Ada itu masalah. pasti unik. Betul. ABK, anak berkebutuhan khusus adalah permasalahan gitu loh. Ya toh, bukan sesuatu yang justru menjadi tantangan. Makanya kemarin Kak Ismi ya. Bukan, Kak Dia. Kak Dia itu. Iya. Oh, Kak Dia ya. Kak Dia ya, dia saya siap menerima tantangan itu dengan jumlah yang lebih dari apa yang kita tentukan kan, tapi tidak hanya 3 kalau tidak salah. Itu yang paling penting tuh di situ. Ketika tadi kayak Kak Rahma bikin semacam itu kan untuk memotivasi guru, tapi itu hanya sifatnya lebih ke attitude, motivasi diri toh. Tapi coba sekarang profesionalitasnya gitu, yang kaitannya adalah dengan pengembangan guru itu sendiri gitu. Makanya perlu banyak belajar, Iya. banyak membaca, begitu Bu. Gitu. Ya sekarang kamu juga jadi kepala sekolah, kalau bisa ya juga tetap harus di atas rata-rata gitu. Kemampuanmu itu harus di atas rata-rata, jangan sampai kemampuanmu itu malah melebihi dari apa maksudnya kurang dari teman-teman, sehingga kamu akan banyak diatur, disetir gitu. Itu. Siap. Nah, gitu kan? Ya, pokoknya lakukan strategi yang semenarik mungkin gitu. Karena sekarang kan adanya Merdeka Belajar itu kan tidak hanya murid aja loh, tapi guru juga harus merdeka gitu. Nah, menurut kamu gitu aja, apa yang langkah nanti akan dilakukan dalam rangka sebenarnya mendukung upaya pemerintah itu untuk mengembangkan kegiatan belajar apa namanya? Merdeka Belajar itu. Oke, Merdeka Belajar itu kan programnya banyak sekali ya Pak. Kalau kita ngomong fokusnya hanya di hanya di guru dan siswanya saja. Tadi pagi saya bahas materi tentang apa Kak? Asesmen nasional. Itu ya. Jadi asesmen nasional itu adalah tujuannya untuk mengevaluasi satuan pendidikan tersebut. Beda dengan kemarin ujian nasional itu kan lebih ke masing-masing individu. Tapi besok ini yang sudah mulai akan dilaksanakan namanya itu asesmen nasional. Jadi ada 3 komponen yang nanti akan disurvei. Yang pertama adalah AKM. AKM itu adalah akumulasi kemampuan minimal. Minimum. Nanti diralat ya Pak itu. Saya lupa. Terus yang kedua adalah karakter, yang ketiga adalah lingkungannya. Itu. Di AKM-nya itu nanti ada literasi dan numerasi. Jadi anak-anak tidak hanya sekedar membaca, menulis, berhitung, tapi bagaimana dia mengcover dirinya, bagaimana dia istilahnya bisa ketika disajikan konten dia tidak hanya sekedar membaca saja, tapi bisa menelaah. Nah, konsepnya lebih ke situlah. Nah, nanti ada survei karakter dan survei lingkungan. Jadi dari 3 komponen ini nanti saling berkolaborasi, saling bersinergi. Tidak hanya di siswanya saja. Jadi mau tidak mau ya kita yang ada di lembaga pendidikan ini, di satuan pendidikan, tadi benar tagline kita ya, bahwa perubahan dimulai dari kelas. Ya kita mendukung apa yang sudah jadi program pemerintah. Jadi saya senang ketika mendapatkan menteri yang upgrade yang ganteng, muda, open mind. Kayak dicukuk. Buku nih aja. Bawa sendiri. Nah.
Itu tuh. Bangga sekali sama Mas Menteri. Aku padamu. Ya pertanyaannya udah punya buku itu belum? Belum. Pinjam ya, Kak? Iya. Boleh. Waduh malah pinjam. Fotokopi jangan baca. Nah, ini tahu menterinya nih, Artinya kita harus tahu bagaimana sebenarnya pola pikirnya itu gitu loh. Pak Umar banget kayaknya ya. Enggak sih. Ya sebenarnya Hampir-hampir mirip Pak Umar. dengan saya satu circle aja, satu Iya, pemikiran gitu loh. Ya itu satu pemikiran. Jadi ternyata apa yang tadi disampaikan termasuk juga asesmen ada 3 itu tadi toh. AKM. Sebenarnya AKM itu ya alat kemampuan minimal gitu. Nah, minimalnya itu di mana ya? Sebenarnya kemampuan di literasi dan numerasi sebenarnya. Betul. Itu yang menjadi ukuran dunia. Terus yang berikutnya karakter. Nah, ini karakter. Maaflah, saya selalu ngomong aja. Kadang-kadang kalau yang namanya karakter itu selalu dihubungkan dengan keagamaan gitu loh. Rata-rata seperti itu, namanya karakter itu ya anaknya harus soleh lah, harus. Sebenarnya bukan ke situ saja gitu, tapi ada makna yang lebih luas dari sebuah karakter itu. Kalau pernah kan saya memberi contoh itu. Jadi karakter itu lebih pada aspek bagaimana kita membawa diri di tengah masyarakat yang berbeda. Sosial emosionalnya berarti ya? Ya yang berbeda ya. Kita kan hidup itu begitu di tengah masyarakat, mau nggak kita menerima sebuah perbedaan? Itu yang paling penting di situ. Nah, kita membawa diri di situ di tengah perbedaan itu, ya yang dibawa apa ya karakter. Nah, karakter tertinggi itu ya respect, menghargai orang lain. Dimensinya kan banyak. Kedisiplinan, ada hubungannya dengan orang lain, terus tanggung jawab, ada hubungannya dengan orang lain, terus apa lagi? Jujur. Kejujuran juga ada hubungannya dengan orang lain. Kebersihan, membuang sampah, itu juga ada hubungannya dengan orang lain. Banyak teman-teman yang bertanya ke saya, kenapa sih harus Jepang? Nah, Jepang itu keberhasilannya salah satunya di situ. Pendidikan karakter ya. Di pendidikan karakter. Jadi tidak kemana-mana. Pendidikan yang dia kembangkan ya berperilaku menghargai orang lain. Begitu. Ada kata maaf, kata terima kasih. Itu adalah ungkapan yang luar biasa. Dia punya apa ya energi yang coba kalau saya bikin salah sama Bu Rahma gitu. Ada kata maaf gitu. Bu Rahma bisa menerima hanya kata maaf dari sekian permasalahan itu akan luntur dengan sendirinya toh. Iya. Karakter ini benar-benar kita terapkan, kita niatkan karena Allah gitu ya, jadi nilai ibadah. Betul. Jadi lingkungan itu mengambil peran yang cukup besar. Ada keluarga. Sekarang Bapak Ibu jangan hanya sekedar berpikir begini, durahmen de duit, ya pas normal. Nah saya akeh sing padha ora duit, mumet gitu lah. Apa-apa semuanya serba bisa dibeli. Untuk bisa baca tulis harus les, ya toh. Untuk bisa ngaji harus les. Untuk bisa menggambar harus les. Ini itu harus les. Bahkan sekarang sudah tidak ada ujian nasional. Terus harus les opo saiki. Kan secara ono. Jadi sekolah itu ya kembalinya ya tadi pada tujuan pendidikan nasional apa? Tujuannya memerdekakan, membentuk calon-calon warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Nah, jadi Sangga itu ya cuma sasarannya dua itu, menjadi masyarakat yang demokratis dan menjadi masyarakat yang bertanggung jawab. Artinya apa? Sekarang misalnya pada masa pandemi, coba alat ukurnya bisa dilihat masyarakat kita, ketertibannya, keteraturannya, wah top banget. Patuh banget. Iya. Wah, sekabeh bahkan mungkin ya. Sebabnya kalau ngomong keteraturan semua gitu. Sing diatur ya ngono, sing ngatur ya ngono gitu loh. Iya ta? Iya. Ya, Himah
menilai tentang Nadiem Makarim? Wah. Sosok yang inspiratif sih. Ya, jadi apa ya, beda sama yang lain, pemikirannya memerdekakan anak-anak banget gitu loh. Jadi apa yang beliau cetuskan itu ya buat anak-anak, tidak mementingkan diri sendiri tapi buat mementingkan anak-anak. Konteksnya dan anak peserta didik. Peserta nanti. didik, iya. Ngomong-ngomong TK gitu dikira anak-anak itu cah TK. Tapi peserta didik itu kan dari TK sampai SMA begitu. Iya, betul. Nah, kalau sekarang kita ngobrol tentang ini Nadiem. Selama ini menurut kamu sendiri ada nggak sih perubahan yang dilakukan, atau gini aja, anomali, tahu anomali ya? Anomali itu perubahan yang dilakukan Pak Nadiem. Banyak lah. Ya, apa yang kamu rasakan? Ya, sekarang anak-anak jadi semakin merdeka belajar. Neng wong tuane dadi mumet ya? Ya, itu tergantung. Jadi kita juga harus bisa mengedukasi orang tua. Iya. Jadi tidak hanya anak-anak tapi juga orang tua terlebih dahulu yang diedukasi. Sebenarnya pendidikan itu seperti ini gitu. Oh. Nek Bu Rahma? Kalau saya apa ya? Karena Mas Menteri ini lebih open mind, kita yang di Satuan Pendidikan juga harus seperti itu, karena jalannya sekarang lebih dibukanya sangat lebar kayak gitu. Jadi kayak tanpa ada batasan. Jadi kayak benar-benar merdeka. Jadi yang tadinya kita istilahnya mau jalan lurus belum sampai sudah dibelokkan. Kalau ini kita mau kanan, kiri, depan. Oke, Pak. Asal kita yang di dalamnya ini mau tidak beradaptasi dan mau tidak istilahnya berkembang seperti itu. Kemarin tuh saat simulasi ya. Kan ketemu dengan beberapa kepala sekolah toh yang ada di sekitar kita. Betul. Coba cerita, tak jaluk kemarin itu. Enggak, Masya Allah. Ini yang simulasi apa Pak? Simulasi SD. Kemarin yang SD itu. Iya. Jadi kemarin kita melaksanakan simulasi selama 8 hari, dan itu sebagai acuan untuk sebenarnya tahun ajaran baru ini kita sudah melaksanakan pertemuan tatap muka terbatas ya Pak. Tapi karena adanya PPKM ini ya mau tidak mau kita juga harus mengikuti, menyesuaikan. Nah, kemarin kita selama melaksanakan simulasi itu beberapa kepala sekolah yang tidak masuk ke dalam 14 SD di Kabupaten Wonosobo itu melakukan survei ke kita. Istilahnya itu mengamatilah apa sih bagaimana persiapan pelaksanaan dalam melaksanakan simulasi pembelajaran tatap muka. Nah, banyak apresiasi dari mereka bahwa luar biasa sekali apa yang sudah dilakukan oleh Kakuka. Kita banyak terinspirasi dari situ, istilahnya kepala-kepala sekolah itu sampai pembelajaran yang dilakukan juga tidak kaku, walaupun itu masa pandemi, prokes dan lain sebagainya diikuti, tapi pembelajarannya tetap fun, tetap guru-gurunya itu kedekatan sama anaknya ada gitu ya. Karena ada yang melakukan adalah sekolah pembanding dengan mereka. Betul. Apa Bu? Jadi kan tetap diceritakan gitu. Ada pembatasan. Jadi kelas, ini kan kelas ya, dalam satu kelas itu guru dengan siswanya itu ada garis pembatasnya. Jadi guru tidak boleh melewati garis pembatas. Ya mungkin itu sudah aturan ya. Tapi kalau di kita, yang penting kita melaksanakan prokesnya dengan baik, anak-anaknya juga secara psikologisnya terlayani. Karena kalau dibatasi semacam itu, sekatnya jadi agak jauh sekali. Ini nanti secara psikologisnya pastilah anak kurang dekat. Padahal yang namanya pembelajaran akan berhasil itu kan kedekatan emosional juga yang pertama harus dibangun. Apa penilaian mereka terhadap sekolah kita gitu? Luar biasa. Gimana? Kan ada kemarin ada yang ngomong ya. Gimana katanya? Saya nggak bisa tiru ya. Kalau tiru nanti piye ngono ta? Karena dibatasi ya, menurut saya sih dibatasi birokrasi. Mereka tidak jadi open mind. Bukan. Ya ini yang menjadi kelemahan di sekolah negeri. Kalau menurut saya ini banyak kepala-kepala sekolah ini hanya terkungkung pada birokrasi, aturan. Tapi ini menarik Bu Rahma. Kemarin saya sempat ngobrol dengan Pak Kris. Pak Kris, gimana ini masalah ABK gitu. Ternyata sekarang Dinas Pendidikan sedang merancang, sedang menyusun. Nanti setiap SD
itu dia wajib menerima siswa yang berkebutuhan khusus. Nah ini kan sudah kita lakukan. Ini tapi nanti juga kalau bisa ya tidak hanya itu saja sebenarnya, terkait dengan model Yunasi gitu loh. Artinya kan semua harus terlayani gitu, Jadi melihat dengan yang dulu pernah terjadi gitu, bahwa sekolah itu terjadi dikotomi gitu. Nah, sekolah unggulan, sekolah nomor 1 lah gitu, ada sekolah berprestasi lah gitu. Sekarang sudah tidak ada lagi, semua sekolah sama. Maka tantangan kita sebagai sekolah swasta itu ya kita harus bisa memberikan value yang berbeda gitu, jangan sama gitu loh. Nah justru malah sekolah-sekolah unggulan ini ya terdapat pada sekolah swasta gitu, karena kan sekolah negeri standarnya standar minimum, tapi kalau swasta itu bisa maksimum gitu loh. Gitu loh. Itu seperti itu. Ya ada sih banyak yang mungkin kayak sekolah swasta gitu yang dia lebih ke interest pada agama. Kalau kita lebih interest ke karakter, terus kehidupan yang kebinekaan itu, keberagaman gitu. Di tempat kita seperti itu. Nah, kamu baru pertama kali podcast ya? Iya, baru pertama. Ya hanya gini tertegun. Ya harus bisa public speaking toh Bu. Yes. Jadi kepala sekolah. Harus. Tertegun toh. Proses ya. Dan proses itu tidak ada batasannya ya. Iya. Kalau besok kesini masih kayak gini ya proses lagi Pak. Ya jangan, harus upgrade. Ya, tapi ini ya alhamdulillah sih kayak kita settingannya kayak gini itu supaya supaya lebih aduh ini. Pak, tapi besok kesini kursinya udah ganti ya Pak. Dua orang ini. Tapi kalau yang susunannya seperti kemarin nggak bisa untuk 2 orang. Tapi saya kelihatan gendut ini Pak kalau duduknya kayak ya nggak apa-apa lah, nanti kan di copy. Tapi cantik kok. Kalau ini kan bisa namanya diedit itu bisa dowo, bisa. Jangan lah, ini udah bagus kayak gini ya. Iya. Diedit mah lucu. Oke. Ya mungkin itu saja. Ini kurang lebih sudah berapa tahun ini? Ada yang perlu disampaikan mungkin untuk mengawali lah tahun pelajaran baru ini. Ya. Paling tidak kita bisa kasih motivasi buat masyarakat umum. Gitu. Ayo. Ya pesan saya sih kita harus bisa beradaptasi. Jadi apapun kondisinya, apapun yang sedang kita alami ini, mau tidak mau ya kita harus beradaptasi, harus bisa mengendalikan diri, harus bisa menyesuaikan gitu. Jadi quote-nya. Kalau aku gini loh, sedih tapi aku nggak apa-apa, quote-nya sedih nggak apa-apa. Ya itu kan kalau semua apa yang ditakdirkan sama Allah itu kita harus bisa menerima, pasti Allah akan memberikan yang terbaik. Kalau kita membayangkan apa yang ada pada diri kita, belum tentu orang itu, maksudnya gini, itu misal ya saya habis kehilangan orang tua, pasti orang-orang pada kasihan, tapi bagi saya malah saya nggak senang dikasihani, justru saya dimotivasi, justru saya itu harus dikasih semangat biar tidak terpuruk terus. Kalau dikasihani malah saya jadi tidak move on, jadi harus dikasih motivasi. Quote-nya itu segeralah move on. Enggak. Tak kira kowe nembe quote julane penjelasannya itu. Kudune quote sik baru penjelasan. Aku penjelasannya dulu. Ya sabar, ikhlas, ikhtiar. Komplit. Mbak sabar, Mbak ikhlas, karo Mbak ikhtiar toh. Iya. Kalau Kak Rahma, Bu Rahma, quote-nya apa? Quote-nya dulu apa pesannya dulu ini? Ya terserah, pesannya dulu harus ya. Beda loh ya. Kalau ini kan penjelasan dulu sambil baru saya berarti kamu quote-nya saya dulu. mikir dulu. Jadi selama PPKM ini tetap semangat buat anak-anak hebat Preschool SC Club dan SD Nasional Kakuka. Jangan kendor semangatnya. Terus buat para orang tua, ayo kita sama-sama dampingi anak-anak kita untuk mewujudkan sistem pembelajaran yang lebih baik lagi.
quote saya. Iya. Jadilah cerdas dan menginspirasi. Oh. Kalau aku, Iya. quote langsung aja ya. Coba apa? Aku, Iya. kamu, kita saling menjaga. Dalam ya, itu dari dalam. Iya. Kemarin saya waktu takziah di rumahnya Kak Hikmah, saya tidak ada senyum kesedihan, bahkan koyo model orang-orang. Sebelumnya saya mengucapkan gitu enggak, tapi saya bilang paling senang itu adalah Bapak Ibu ketika dipanggil Yang Maha Kuasa, mereka bisa berdua. Happy ending. Kita di sini senang-senang aja gitu karena orang tua kita itu. Ya, tinggal nanti seterusnya Kak Hikmah dan kakak-kakaknya itu mendoakan karena itu kan salah satu amal yang tidak akan terputus sampai Kapanpun. nanti gitu loh, itu didoakan. Itu ya. Selalu lah. Terus kami juga mengucapkan apa ya, turut berbelasungkawa, ini banyak teman-teman kita gitu. Oh. Pak Johariman, mantan kepala dinas pendidikan Kabupaten Wonosobo juga berpulang. Kita mendoakan semoga beliau husnul khotimah dan segala amal kebaikannya beliau terhadap dunia pendidikan selalu bisa memberikan apa ya, sebuah inilah nilai-nilai yang bisa kita teruskan, kita sebagai generasi penerusnya gitu. Tahu Pak Johariman? Belum lah. Nah ini Tahun berapa ya? ya kalau saya sangat tahu sekali gitu. Itu aja. Dan ya bagi teman-teman yang lain juga banyak, itu kemarin ada Pak Abu juga Iya, meninggal. itu sama aja satu aduh, keluarga. satu keluarga gitu ya. Pokoknya kita mendoakan aja lah yang terbaik buat mereka dan mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tetap semangat, jalani hidup dengan kebahagiaan Dan semangat. dan aku, kamu, Kamu kita saling saling menjaga. menjaga.